Saudara, sebulan lalu Lebanon diguncang serangan teror penyeranta atau pager dan radio panggil atau walkie-talkie. Sedikitnya 39 korban tewas dan lebih dari 3.400 orang luka-luka. Momen ini jadi awal eskalasi serangan Israel ke Lebanon, termasuk pembunuhan pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah. Meski sebagian cerita sudah diungkap, beberapa hal tetap jadi tanda tanya, termasuk soal detail penyisipan bahan peledak di dalam pager tidak terdeteksi. Belakangan, rincian sistem teknologi pager yang jadi sumber malapetaka di kelompok Hizbullah tersebut mulai terkuak. Seperti apa kira-kira? Sejumlah sumber kantor berita Reuters di Lebanon yang enggan disebutkan namanya menjelaskan desain penyeranta dan bahan peledak di dalamnya dibuat dengan sangat hati-hati dan presisi tinggi. Peletakan bahan peledak plastik pentaritrol tetranitrat atau PETN seberat 6 gram dalam bentuk lembaran tipis di antara dua sel baterai lithium-ion LiBt783 menyempurnakan konstruksi penyeranta itu secara keseluruhan. Tak hanya itu, penggunaan ruang yang tersisa di antara sel-sel baterai untuk menempatkan bahan yang sangat mudah terbakar yang berfungsi sebagai detonator menyempurnakan desain tersebut. Meski disisipi bahan peledak, tak tampak bodi penyeranta tersebut lebih tebal atau terkesan berat sehingga memicu kecurigaan penggunanya. Nah, dengan bahan-bahan non-logam di dalam penyeranta itu, termasuk bahan peledak plastik, materi peledak yang ditanam di dalam pager tidak akan terdeteksi oleh sinar X. Dua orang di lingkaran dekat penyelidikan menuturkan untuk memastikan penyeranta itu tidak berbahaya saat digunakan, ketika menerima kiriman penyeranta pada Februari 2024, personel Hizbullah sempat membawanya ke alat pemindai sinar X di bandara untuk memastikannya. Apabila memicu alarm, penyeranta itu dipastikan tidak akan didistribusikan dan digunakan anggota Hizbullah. Namun dari pemeriksaan pemindai sinar X tersebut, hasilnya aman-aman saja. Soal teknologi sudah terkuak, tapi bagaimana cerita awal hingga Hizbullah memakai pager-pager yang baterainya sudah dimodifikasi itu? Ini masalah lain. Tentu bukan hal mudah meyakinkan para perwira Hizbullah, apalagi menurut mantan perwira intelijen Israel, Hizbullah memiliki prosedur pengadaan yang sangat ketat untuk memeriksa barang-barang yang akan dibeli. Nah, di sini nih, jurus tipu-tipu agen Mossad dilancarkan. Israel pun merancang cerita rekayasa untuk memancing ketertarikan Hizbullah, target mereka, pada penyeranta yang dirancang khusus tersebut. Menciptakan atau merekayasa cerita, latar belakang, atau ilustrasi sejenisnya adalah salah satu keterampilan inti yang harus dimiliki dinas-dinas intelijen termasuk Mossad. Kemudian cerita itu pun berkembang dan menyebar. Agen-agen rahasia Israel mampu mengelabui Hizbullah dengan merancang penjualan model penyeranta yang didesain khusus dan diberi nama AR924. Agar tidak mengundang kecurigaan, model khusus penyeranta ini dibuat dengan merek yang sudah lama bermain di pasaran global dan punya nama terkenal, yakni Gold Apollo dari Taiwan. Peralihan dari telepon seluler ke peranti pager pada awal tahun ini dilakukan Hizbullah setelah mereka menyadari bahwa Israel bisa mendeteksi posisi dan mengetahui lokasi mereka melalui Pegasus, alat sadap canggih milik Israel. Namun setelah sadar penggunaan pager bagian dari jebakan musuh, para pemimpin Hizbullah pun melakukan penyelidikan internal guna mengungkap pelanggaran keamanan. Mereka juga ingin mengidentifikasi kemungkinan adanya pengkhianat dan mata-mata di dalam kelompok tersebut. Hasil investigasi sementara, salah satu sumber yang mengetahui masalah itu mengungkap kerja agen telik sandi Israel menggunakan taktik pemasaran agresif agar Hizbullah menggunakan produk yang sudah ditentukan. Tindakan itu akhirnya memastikan tim pengadaan Hizbullah memilih AR924 sebagai alat komunikasi pengganti telepon seluler. Tentu, pager yang dibeli Hizbullah belakangan adalah produk khusus yang sudah disisipi bahan peledak. Jadi kita tunggu bersama hasil investigasi akhir teror penyeranta ini. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.